Perhatian, perhatian. Video baru Gus Handi akan segera dimulai. Persiapkan diri, hati dan pikiran yang jernih untuk melanjutkan menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku ajak teman-teman semua untuk membaca atau melihat sebuah berita ya. Berita dari sosok fenomenal, sosok kontroversial, kalau aku gelari si Raja Hoax. Siapa lagi kalau bukan si KC. Teman-teman, kemarin ada sebuah pemberitaan dari CNN Indonesia yang di situ pada intinya diberitakan bahwa KC saat sidangnya terdakwa Napoleon Bonaparte dalam kasus penganiayaan itu, di hadapan majelis hakim KC menyatakan atau memberikan keterangan bahwa dia dahulunya beragama Islam, tetapi setelah vonis pengadilan atas dirinya, dia memeluk Kristen Protestan. Makin lucu juga orang ini. Teman-teman sekalian, sebelum lebih jauh mengulas statement KC yang terbaru, yang dia menyatakan ya bahwa dia itu dahulunya sebenarnya masih beragama Islam, tetapi baru memutuskan untuk memeluk Kristen Protestan sesaat pasca vonis atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada dirinya terhadap kasus yang menjeratnya. Sebelum itu tentu agar channel ini juga ada sisi pembelajaran, ada sisi edukasi. Bercanda ya bercanda, tetapi kita usahakan konsisten ada sisi ilmunya. Karena itu aku bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 14 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahiyun. Shadaqallahul azim. Artinya kurang lebih begini. Dan ketika mereka, orang-orang munafik itu, bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kami pun sudah beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada setan-setannya, mereka juga mengatakan sesungguhnya kami bersamamu dan kami hanya sebatas berolok-olok saja. Itu teman-teman, informasi yang ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 14 yang menjelaskan tentang bagaimana kelakuan orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik ini orang yang berpura-pura, orang yang terkadang juga sangat oportunis. Dia akan melakukan apapun yang menguntungkan dirinya, meskipun apa yang dia sampaikan, dia katakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bisa kita lihat ya dari sosok si KC. Saat dia terjerat kasus penistaan agama dan hoax di pengadilan, ketika dia berpikir bahwa kalau dia memberikan pengakuan dia masih Islam, itu dia harapkan akan memperringan hukumannya. Pikiran itu pun juga karena kebodohannya dia. Padahal kalau dalam kasus penistaan agama atau hoax itu, status keagamaan itu tidak
tidak ada relevan atau signifikasinya, tidak ada relevansinya. Tetapi menunjukkan bahwa KC demi sebuah kepentingan yang menguntungkan dirinya, dia pun melakukan kebohongan. Bahwa saat dia dulu menjadi terdakwa, dia mengatakan masih muslim. Padahal faktanya bertahun-tahun sebelum dia dijerat dengan kasus penistaan agama, di berbagai kesempatan, di puluhan kontennya, dia menyatakan bahwa dia itu pengikut Yesus dalam tanda kutip, bahwa dia itu seorang Kristen, sehingga dia menyerang Islam. Tetapi untuk kepentingan dirinya dalam persidangan, dia mengakui masih muslim, karena memang secara administratif KTP-nya masih muslim. Ya kita nggak tahulah kenapa KTP-nya saat itu masih tercatat sebagai seorang muslim. Apa motivasinya kita nggak tahu. Tetapi faktanya sebelum persidangan pun, bertahun-tahun sebelumnya, dia adalah pemeluk agama Kristen. Ini luar biasa kebohongan si KC. Tetapi ketika kemarin saat persidangan kasusnya Napoleon Bonaparte sebagai terdakwa atas dugaan penganiayaan yang dilakukannya kepada KC membuat satu statement yang bagiku lucu, dan itu mungkin hanya konsumsi untuk orang-orang yang tidak sehat akalnya, orang-orang yang mudah dibohongi. KC menyatakan bahwa dia itu sebenarnya dulunya masih Islam, tetapi dia baru berpindah Kristen ketika sesaat pasca vonis perkara yang menjerat dirinya. Itu dia sampaikan saat Pak Napoleon mengungkit-ungkit soal agama dia. Dan itu di stop karena pembahasan soal Islam atau Kristen dalam sebuah perkara itu tidak relevan. Tetapi teman-teman, dari ayat ini dari fakta ini benar-benar kita bisa melihat kualitas seorang KC, seorang yang munafik, pembohong besar, seorang yang oportunis. Orang-orang seperti ini tidak bisa dipercaya omongannya, tidak bisa kita pegang apapun yang dia katakan. Tindakan-tindakannya itu hanya untuk kepentingan sendiri, hanya untuk misi menguntungkan diri sendiri. Mungkin salah satu motivasinya itu adalah dia mungkin ingin mengembalikan kepercayaan dari teman-teman Oten agar mau berdonasi kepada dia, berdonasi lah. Tidak jauh-jauh lah kepentingannya untuk donasi. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi disampaikan ada 3 ciri orang munafik itu. Ketika berkata ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, ketika dia dikasih amanah dia khianat. Itu gambaran orang munafik. Dan kayaknya ketiga-tiganya ini sudah klop lah dengan sosok si KC. Ya selamatlah buat teman-teman Oten. Kalau bagi umat Islam sih ini bukan prank, karena umat Islam sudah cerdas. Apapun yang diomongkan si KC itu banyak kebohongannya. Ini mungkin pranknya itu lebih tepat bagi Oten lah. Silahkan berdonasi, dukung si KC, dukung munafik ini, dukung Raja Hoax ini. Kalian perbesar donasinya, kalian sejahterakan dia, karena orang ini bagus untuk kekristenan. Sosok-sosok seperti si KC, si Udin dan si Zong ini adalah sosok yang sukses menghancurkan kekristenan. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.